Yes, kembali lagi di Sinom Channel. Sinom Podcast kali ini kembali dengan segmen Mantap Usaha DW. Sudah bersama dengan kita semua di sini ada Ika Deklerston Anugrah dari Makanlah yang akan berbagi cerita dengan kita semua di sini. Halo, apa kabar ini, Beli Kadek? Wait mas, halo, kabar baik nih, alhamdulillah. Lu gimana mas? Mudah-mudahan lu baik ya, sehat selalu. Ini lagi pandemi corona gini, tentu kita harus jaga diri baik-baik nih, biar nggak kena atau kejangkit sama virus corona juga nih bro. Bener banget. Nah makanya ini kita juga salah satunya itu podcast lewat jarak jauh ya Beli ya. Nah Beli Kadek ini mulai bisnis kuliner sendiri udah sejak kapan ini Beli? Kalau untuk ngerencanain sih sebetulnya udah dari tahun lalu mas, tahun 2019. Tapi kebetulan kan kita harus banyak harus yang banyak yang dipikirin gitu kan. Direncanakan dulu sampai akhirnya jalan. Ini baru sebulan ini sih kita jalan, pas lagi di tengah-tengah social distancing kemarin kita jalan, lumayan lah bisa jalan. Terus sekarang pada tahap PSBB ini ya mulai redup lagi gitu ya, kita benar-benar ngerasain ujiannya di sini gitu. Ya juga sih ya. Banyak banget dari berbagai sektor ekonomi itu yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini gitu. Ya semoga aja sih cepat segera berakhir ya pandemi ini gitu. Nah sebelum akhirnya terjun ke bisnis kuliner ini, sebelumnya itu Beli pernah kerja di mana atau ada kesibukan lain gitu Beli? Sebetulnya kalau kerja masih ada kerja, kita kayak masih ngambil honorer juga kan, cuman kebetulan lagi ngambil S2 juga di Bandung. Jadi ya udah ngisi kekosongan itu dengan menggunakan hobi, karena kebetulan gue suka masak gitu mas. Jadi kan ya udah, hobi yang kita punya kita manfaatin, kita maksimalkan, kita bikinlah usaha food and beverage ini gitu. Oke. Jadi berawal dari hobi gitu ya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum tahu. Jadi Beli Kadek ini adalah pemilik dari bisnis kuliner Makanlah yang ada di Kota Bandung nih. Nah, ini ngomongin soal arti nama nih ya. Kenapa memilih nama Makanlah nih? Apakah ada arti di balik itu nih, Beli? Makanlah itu sendiri itu sebetulnya kita bikin, sebetulnya kan Makanlah ini kan ada 3 pemilik lah gitu, bukan gue sendiri kan. Jadi yang ngejalanin usaha ini juga bukan gue sendiri gitu. Pembuatan nama Makanlah juga bukan atas ide gue juga gitu, bukan gue sendiri yang punya ide mengatasnamakan itu namanya Makanlah. Jadi kita ngobrol apa nih nama yang bagus. Ya udah, yang kita berkaitan dengan sesuatu hal yang bisa jangka panjang lah, tentang nama atau brand itu sendiri kan. Kita angkat Makanlah. Itu tujuannya adalah ajakan gitu. Ayo sini makanlah gitu-gitu kan. Indonesia kita di sini kan selalu bicara tuh kalau itu pasti akhirnya adalah lah gitu. Ayolah, apalah gitu-gitu kan. Nah, jadi kita coba buat ya udah bikin asik-asik, ya udah Makanlah gitu. Sebetulnya nggak ada niatan buat ikut brand-brand lain, itu nggak. Yang pasti Makanlah ada sebuah kata yang untuk mengajak orang buat datang ke kita, buat makan di kita. Jadi Makanlah gitu. Kita juga ada nama brandnya, ada Minumlah, ada Ngemilah gitu. Yang lagi jalan sekarang sih, yang lagi running ini Makanlah sama Minumlah. Ngemilah itu lagi coming soon sih mas gitu mas. Setuju. Karena memang selain kata-kata itu sering digunakan dan diucapkan sehari-hari, itu pun juga gampang diingat gitu. Jadi ya termasuk salah satu pemilihan nama yang cerdas ya menurut aku. Nah tadi kan sempat di-mention bahwa Beli Kadek ini juga sedang sambil kuliah S2 nih ya kan. Nah ketika nanti kuliahnya ini udah lulus nih S2, bagaimana dengan bisnis ini gitu? Apakah tetap berjalan dan menjadi fokus pekerjaan yang utama Beli? Gue pribadi sih
serius yang ngejalanin bisnis kuliner ini karena kebetulan memang hobi gue di sini kan. Iya kebetulan jadi serius gue ngejalanin ya, even nanti kayak udah lulus kuliah nih S2, kebetulan kan kuliah S2 juga kan jurusan yang berbeda kan, maksudnya berbeda dari hobi ini kan, jadi nggak ada keterkaitan soal itu. Tapi kalau nanti pun memang bisnis ini lancar dan sukses di sini, memang ya mau nggak mau kita ngejalanin aja gitu. Paling ya nanti apa yang bisa kita lakuin di masa depan, langkah ke depannya gimana ya tentu kita tetap merencanakan dari sekarang, tapi apa yang bisa kita lakuin sekarang ya kita lakuin dulu sekarang gitu. Sampai betul-betul semuanya apa yang kita ekspektasikan itu kita betul-betul dapetin gitu kan, mewujudin itu semuanya gitu sih Mas. Oke, nah tadi kan sempat di-mention bahwa ada makan lah, kemudian minum lah, ngemil lah yang masih coming soon gitu. Nah, kita ngomongin makan lah dulu deh. Apa sih produk unggulan nih? Mungkin buat teman-teman nih harus tahu nih produk unggulan dari makan lah nih. Apa tuh beli? Ya Mas, jadi produk unggulan di Makanlah kita sekarang sih baru punya satu menu utama ya. Untuk lauknya kita yang utama sekarang ayam popcorn. Uh, yang kita jual itu juga di bagian varian sambal. Jadi kita ngambil konsep utama yaitu Nusantara tadi ada di sambelnya. Jadi sambel itu kan memang ciri khasnya orang kita kan, yang kalau makan tuh pasti harus ada sambel. Nah, sambel yang kita jual itu ada sambal korek, habis itu ada sambal matah. Ini yang paling artinya orang udah pasti tahu lah sambal matah. Terus kita coba buat naikin sambal embe karena memang lagi hype juga nih sambal embe. Udah gitu khasnya orang-orang kita juga, terutama di kita di Bandung, Sunda itu pasti makanannya orang-orang zaman dulu tuh harus ada kecombrang atau honje. Nah, ini kita pengen up juga nih honje karena anak-anak muda zaman sekarang masih jarang yang tahu kan honje itu apa kan. Nah, jadi kita coba buat upin honje nih gitu. Nah, kebetulan juga karena pandemi gini kita coba buat bikin produk yang kita frozen gitu. Nanti produk frozen food ini kita bisa kirim ke luar kota, keluar daerah, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya nanti kita bisa layanin, nggak cuma orang Bandung aja yang bisa nikmatin Makanlah, produknya Makanlah, tapi orang-orang di luar Bandung juga bisa nih. Sambelnya itu nanti akan ada sambal hijau, akan ada sambal bawang, dan juga sambal korek yang kita kemas dalam botol. Nah, udah gitu ayam popcornnya juga kita kan tadi udah gue bilang tadi bakal di frozen nih. Nah, nanti kita kemas dalam toples gitu, nanti kita tinggal kirim, siapa yang mau order kita tinggal kirim gitu Mas. Untuk harga sih kita belum umumin, kebetulan memang kita lagi bikin giveaway nih di Instagram kita. Coba di follow aja di @sini.makanlah, kita adain lagi giveaway buat memperkenalkan dulu nih produk kita yang frozen foodnya gitu Mas. Kebetulan sambal kita yang kita keluarin 3 varian buat dikemas dalam botol itu punya level masing-masing Mas. Jadi sambal hijau dia level pedasnya paling bawah, kemudian yang tengahnya atau di middle-nya itu ada sambal bawang. Nah, yang paling pedasnya memang di sambal korek. Masing-masing itu punya ciri khas rasa yang berbeda-beda, warnanya beda-beda, pedasnya juga beda-beda gitu. Itu yang spesial sebetulnya dari kita, dari Makanlah gitu Mas. Jadi buat yang nggak suka pedas jangan takut, makan sambal Makanlah nggak akan bikin sakit perut. Kalau yang benar-benar bisa doyan pedas, kita juga siapin yang tadi sambal korek. Tapi kalau yang sekedar bisa makan pedas atau suka sedikit pedas tapi jangan terlalu pedas gitu, yang artinya harus ada sambal lah setiap makan, itu bisa nikmatin sambal koreknya tuh Mas. Keren gak tuh? Mantap banget sih emang ya. Nah juga nih buat teman-teman nih, itu kan dengar sendiri barusan ada giveaway yang diadain di Instagram. Jadi kalian langsung klik juga nih, linknya udah ada di deskripsi di bawah gitu, buat ngepoin Instagramnya dari Makanlah. Nah
sekarang nih Bli, ada nggak pesan-pesan untuk entah itu kaum milenial atau mungkin pendengar-pendengar di luar sana yang pengen juga untuk memulai bisnis khususnya di bidang kuliner nih, ada nggak pesan-pesan buat mereka nih? Silahkan. Buat teman-teman yang punya ide buat bisnis, entah itu bisnis kuliner atau bisnis apapun, yang artinya mereka punya potensi di bidang itu, kemudian mereka juga suka di bidang itu. Ya kalau gue pribadi sih sebelumnya pernah juga ngerencanain buat ngebuat bisnis kan, dulu masa-masa kuliah S1 dulu pernah coba buat bikin bisnis sama teman-teman kan. Cuman karena belum kuat mental lah, secara mental belum kuat, secara finansial juga belum belum mencukupi lah dulu. Jadi belum berani kan. Nah, dari ketidakberanian itulah akhirnya kita ada rasa penyesalan juga kan. Kenapa nggak mulai dari dulu nih? Kalau mungkin kita mulai dari dulu pasti udah sukses dan sebagainya. Nah, tapi ya penyesalannya tinggal penyesalan kan. Kita sekarang ketika udah ngejalanin itu ya udah kita harus maksimal, kerja kerasnya betul-betul more action lah gitu lah. Jadi ya itu tadi, kalau buat teman-teman yang merasa punya ide dan ngerasa juga punya kemampuan secara finansial dan sebagainya, menurut gua yang paling harus adalah dijalanin gitu. Karena buat gua bisnis yang bisa dikatakan sukses itu ya bisnis yang dijalanin. Kalau cuman sekedar ngomong atau sekedar punya planning atau idenya itu dalam pikiran aja, di dalam kepalanya doang, itu nggak ada gunanya Mas. Jadi yang terpenting sukses itu sebetulnya adalah ketika kita sudah menjalaninya itu. Dan kunci sukses kedua ketika sudah berani menjalani ya harus konsisten. Ketika ada kayak gini nih, gue contoh sekarang lagi ngejalanin bisnisnya ketika lagi corona gini, otomatis penjualan kita akan menurun. Nah itu ekstra kerja keras dan mental kita bener-bener di push nih. Kita kayak wah anjir nggak ada penjualan dan sebagainya, ya kita harus mikir kan, wah ini gimana caranya muter otak dan sebagainya, gimana caranya biar kita ada penjualan dan sebagainya lah gitu. Jadi dengan kita udah ngejalanin, kita bakal ada dapat ujian baru dan kita harus konsisten sih. Setiap adanya ujian kita mencoba untuk menyelesaikan masalahnya, kita harus konsisten dengan itu semua. Dan gue ngejamin apa yang gue lakuin sekarang pasti gue akan berhasil di kemudian hari karena konsistensi tadi itu Mas, gitu Mas. Cakep banget, setuju banget sih gue. Jadi kayak yang sia-sia aja gitu, sebagus apapun ide lo, kalau ujung-ujungnya nggak dieksekusi ya sama aja bohong gitu loh, ya nggak ada artinya apa-apa. Dan menurut gue juga tuh nggak ada yang namanya kegagalan gitu. Kegagalan itu adalah ketika lo memutuskan untuk berhenti, itu yang the real kegagalan gitu kan. Ih sadis ya. Dan khususnya nih buat teman-teman pendengar di Sinam Channel yang berdomisili di Bandung atau lagi main di Bandung, sempatkanlah jajan di Makanlah yang beralamatkan di mana Bli? Alamat kita di Jalan Sukalaksana nomor 10 RT 01 RW 11, itu di wilayah tengah-tengah antara Ahmad Yani dengan Antapani. Pokoknya kalau yang tahu kampus BSI dulu yang sekarang udah jadi kampus ARS, nah kita dekat-dekat di sana. Pokoknya ketika kalian ada di Bandung, kalian buka aja GoFood, cari Maps, atau bahkan kalian bisa buka Google Maps, kita udah ada di Google Maps juga. Cari aja Makanlah, kalian akan nemuin titiknya di mana dan kalian akan temuin kita. Kalian bisa via take away. Untuk dine in-nya memang karena kondisinya lagi corona gini, kita juga menutup dine in-nya gitu. Nanti kalau udah kita memang bebas, semuanya udah kembali normal, semuanya kita akan membuka untuk dine in-nya coming soon. Tunggu ya. Buat teman-teman yang ada di Bandung, buat siapapun lah yang nonton Sinam Channel yang ada di Bandung, kalau mau order
makanlah. Kalian bisa cek di GoFood, cari aja di GoFood makanlah. Kalau misalkan kalian ada di luar kota Bandung, kalian bisa cari Instagramnya makanlah di @sini.makanlah. Kemudian kalian klik link yang ada di bio-nya sini.makanlah tadi. Kalian bisa melakukan pemesanan via WhatsApp ataupun via DM di Instagram tersebut gitu. Terima kasih Mas GG. Nah, terakhir banget nih Bli. Pesan-pesan dong buat Sinom Channel nih, apa nih? Terakhir mungkin dari gua buat penontonnya Sinom Channels yang udah setia terus mantengin Mas RGG setiap bikin konten, tentunya penontonnya Sinom Channel ini adalah suplemen juga kan buat Mas ketika membuat atau ngeditin konten itu. Wah, ini lagi ada yang nungguin konten gua nih dan sebagainya, itu pasti jadi suplemen bagi Mas buat terus semangat, tetap konsisten dengan upayanya untuk bisa jadi besar buat Sinom Channelnya. Pokoknya ya itu tadi, ketika lo bisa konsisten, gue sih ngejamin semua itu bakal berhasil gitu. Karena semua orang kan punya targetnya masing-masing ya. Kita kan misalkan contoh kayak di bisnis, kita kan nggak ngomongin soal berhasil tuh, nggak ngomongin soal berapa uang yang kita dapetin, tapi kita akan dapetin sesuatu experience baru nantinya. Kalau misalkan sekarang gue ngajarin bisnis kuliner, gue fasenya begini, mungkin nanti di kemudian hari gue bisa ngajarin suatu hal yang lebih besar lagi. Nggak mungkin cuma di sini saja kan, peluang yang kita punya gitu. Sama kayak Mas juga di Sinom Channel, pastinya nggak cuma itu doang yang diharapin. Pasti nantinya harapannya sih ada yang lebih besar lagi dan sebagainya gitu. Ya semangat terus buat Mas RGG dan juga tim, kalau ada tim dan sebagainya, buat ngedit terus. Jangan pernah mencoba untuk berhenti berkarya, karena karyanya pasti ditungguin oleh para penontonnya. Pokoknya semangat terus, jangan lupa terus pantengin dan nonton terus nih Sinom Channel. Kita dukung Sinom Channel bisa jadi channel yang terbaik lah di Indonesia gitu, dan penikmatnya juga terus mencintai konten kreatornya gitu. Oke, terima kasih banyak nih buat Bli Kadek, Clearstone Anugrah yang sudah mau mampir ke Sinom Channel nih ya. Jangan kapok nih kalau suatu saat nanti kita ajak ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kuliner ataupun juga makanlah yang belum terjawab, bisa kalian tinggalkan komentar di bawah, dan juga mungkin bisa langsung cek ke Instagramnya Makanlah. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.